Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Indahsari sebagai host dalam acara podcast diskusi bareng Unifa Barokah yang pastinya di channel Unifa Labuhan Batu Official. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang perkembangan IT di dunia kampus dan Labuhan Batu. Tentunya sebelum saya perkenalkan narasumber kita kali ini, buat kawan-kawan semuanya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Unifa Labuhan Batu Official. Kali ini saya bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dekan Fakultas Teknik Unifa Labuhan Batu dan juga sekaligus alumni Unifa Labuhan Batu, yaitu Bapak Muhammad Bobi Kurniawan Nasution STMkom. Assalamualaikum dan selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara podcast hari ini. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita. Pertanyaan tentang perkembangan IT di dunia kampus dan Labuhan Batu. Untuk pertanyaan pertama, apa tanggapan Bapak mengenai perkembangan IT di dunia kampus ini? Ya, sebelumnya mengenai perkembangan IT di dunia kampus, sebenarnya itu kalau dilihat dari sisi penggunaannya, ya selama ini itu sudah termasuk kategori yang sering digunakan oleh orang banyak. Namun dari seringnya penggunaan teknologi, terkadang kita kebanyakan lalai. Biasanya kalau kita lihat dari sekarang, kebanyakan yang seperti orang-orang dewasa, yang setengah dewasa, nah itu mereka biasanya banyak yang menggunakan teknologi itu berupa seperti media sosial gitu kan. Bahkan di luar media sosial juga menggunakan bermain game gitu. Tetapi efek dari penggunaan teknologi itu kebanyakan tidak mengetahui gitu. Kenapa? Karena dengan seringnya kita menggunakan beberapa pengguna perangkat seperti handphone, biasanya efeknya itu yang pernah kita perhatikan untuk anak-anak itu, kalau efeknya dari mata hingga ke otak gitu. Akan tetapi di masa pandemi ini itu perlu sekali untuk pengawasan terhadap orang tua, agar anak-anak yang menggunakan teknologi supaya dipantau terus-menerus dalam penggunaan perangkat, baik itu handphone maupun perangkat komputer atau laptop gitu. Jadi melihat dari perkembangan tersebut, semakin hari semakin lama kita tidak luput dengan yang namanya perangkat, karena setiap saat kalau kita perhatikan sudah banyak yang menggunakan perangkat ini dengan memanfaatkan berbagai misalnya ada berita atau ada hal-hal yang berkaitan bisa disebut penting gitu. Tetapi walaupun dengan kepentingan tersebut, setidaknya dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak menyalahi aturan tersebut gitu. Jadi kalau bisa dengan berkembangnya teknologi tadi, maka dimanfaatkanlah sebaik-baiknya agar tidak salah langkah dalam menggunakan perangkat tersebut. Mungkin itu aja dari saya.
Terus Pak, ini menurut Bapak, bagaimana pemahaman IT di Labuhan Batu khususnya pengguna media sosial? Ya, untuk pemahaman ilmu teknologi di Labuhan Batu, sebenarnya kalau saya menelusuri, saya pribadi menelusuri, hampir semua ya udah memahami penggunaan teknologi. Kalau saya ambil sampelnya, dia menggunakan perangkat handphone, misalnya handphone Android gitu. Saya yakin semua yang ada di wilayah Labuhan Batu sudah tidak awam lagi dalam menggunakan perangkat tersebut. Kenapa? Karena di masa pandemi ini COVID-19, kita diwajibkan untuk belajar jarak jauh atau bisa disebut dengan daring gitu ya, dalam jaringan gitu. Jadi melihat perkembangan tersebut, jadi anak-anak itu tidak diwajibkan untuk bertatap muka, tetapi belajar melalui media daring, kemudian bisa juga menggunakan beberapa media aplikasi yang lain untuk tetap terus berjalan proses belajar mengajar. Nah, dari pertanyaan tadi, perkembangan tentang penggunaan media sosial di Labuhan Batu, kalau saya melihat sekarang ini mereka sudah termasuk kategori yang bisa dikatakan sudah bukan awam lagi ya, tetapi sudah bisa dikatakan sudah mengenal media sosial itu. Banyak yang menggunakan, bahkan ada yang meniru gitu. Akan tetapi walaupun sudah mengenal media sosial itu, baik itu seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram gitu, kalau bisa ya usahakan, kalau misalnya ada yang mau buat memposting gitu ya, atau mau membuat story gitu, setidaknya tidak menimbulkan atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu perlu dijaga karena undang-undang itu tidak hanya ada di kita yang nyata gitu. Bahkan di media jaringan juga ada undang-undang IT namanya. Nah, itu hati-hati dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa saling bertukar informasi kepada kerabat atau saudara atau sanak famili. Mungkin itu dari saya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Pak, apa kira-kira motivasi Bapak untuk mahasiswa Unifa Labuhan Batu, karena Bapak selaku alumni Unifa Labuhan Batu? Ya, wah ini udah cerita tentang pengalaman ini pembahasannya ya. Ya, motivasi saya sebagai alumni, ya tentunya saya memiliki adik-adik kelas yang ada di Unifa Labuhan Batu, terutama jurusan teknik informatika. Harapan ke depan, jangan belajar itu hanya berharap dari guru. Kalau kita ingin lebih banyak pengalaman, banyak-banyaklah berdiskusi, banyak-banyaklah bertanya, kemudian sering saling sharing-sharing bersama teman-teman atau alumni yang sebelumnya pernah sudah mengabdi di kampus kita Unifa Labuhan Batu. Jadi ya motivasi ke depan, saya harapkan setidaknya keluar dari atau selesai dari Unifa, setidaknya ada yang dipikul untuk amanahkan kepada masyarakat banyak gitu. Misalnya dia memiliki
kemampuan dari skill, ya kalau dia dari jurusan komputer bisa menginstal, bisa memasang jaringan, kemudian bisa merakit, kemudian paham dengan penggunaan aplikasi software gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bapak Dekan sekaligus narasumber untuk podcast hari ini. Terima kasih juga untuk jawaban. Semoga kawan-kawan semua bisa mendapat informasi dari podcast hari ini. Sekian dari saya selaku host. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.